Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu jama'atan min yaumil hadza ila yaumil amma ba'd. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berjumpa kembali pada kesempatan kali ini dengan tema masih terkait perayaan tahun baru. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tema tentang mengucapkan selamat tahun baru dan meniup trompet. Jadi pada perayaan-perayaan atau perayaan-perayaan untuk memperingati atau untuk memasuki tahun baru, biasanya ada beberapa kegiatan, ada beberapa perilaku yang dilakukan oleh saudara-saudara kita. Yang pertama adalah tentang mengucapkan atau memberi ucapan selamat tahun baru, atau bahasa Arabnya adalah at-tahni'ah. Kalau dalam beberapa referensi yang saya baca, diantaranya adalah dari kitabnya Imam As-Suyuti, Al-Hawi lil Fatawi, beliau menjelaskan di situ. Imam Al-Qamuli dalam kitab Jawahir menjelaskan bahwa beliau tidak menemukan ulama-ulama Syafi'iyah yang membahas tentang ucapan selamat tahun baru. Tapi beliau punya riwayat dari Imam Zakiyuddin Al-Mundiri, Zakiyuddin Abdul Adim Al-Mundiri menjelaskan bahwa Imam Al-Hafidh Al-Maqdisi pernah ditanya terkait dengan ucapan selamat Hari Raya Idul Fitri dan selamat tahun baru atau di awal bulan, selamat bulan baru. Beliau Imam Al-Maqdisi menjawab, karena pertanyaannya adalah terkait dengan ucapan selamat itu, apakah itu termasuk sunnah atau bid'ah. Beliau menjelaskan, Imam Al-Maqdisi, bahwa penjelasan itu dari para ulama masih berbeda pendapat. Jadi ada yang membolehkan dan ada yang melarang. Tapi beliau Imam Al-Maqdisi, Al-Hafidh Al-Maqdisi, beliau menjelaskan bahwa menurut pendapat beliau ucapan selamat tahun baru adalah mubah hukumnya atau jaiz hukumnya, jadi tidak sunnah dan tidak haram. Itu pendapat Imam Al-Maqdisi di dalam kitabnya Imam Suyuti yang beliau jelaskan di kitab Al-Hawi lil Fatawi. Itu yang pertama terkait dengan ucapan selamat. Yang kedua adalah terkait dengan meniup trompet. Jadi perayaan tahun baru disambut dengan tiupan trompet. Jadi ada beberapa orang yang sekarang mengaitkannya trompet itu adalah tasyabuh atau menyerupai bil kufar dan lain-lain, hingga akhirnya mereka membahas atau menghukuminya sebagai hal yang haram. Di sini saya akan membahas terkait dengan tasyabuh terlebih dahulu. Jadi sebelum membahas terkait dengan hukum dari peniupan trompet itu, saya akan menjelaskan tasyabuh itu apa. Ya, tasyabuh atau menyerupai dengan orang kafir itu maksudnya bagaimana? Itu dijelaskan di beberapa kitab, ada di kitab Ghiyaus Tarsidin karya Syekh Abdurrahman Al-Masyhur atau Habib Sayyid Abdurrahman Al-Masyhur, dan juga di kitabnya Ibnu Hajar, ya, di Fatawi Kubra itu pun ada. Dan di Bughiyahnya beliau menjelaskan, Syekh Abdurrahman Al-Masyhur itu, tasyabuh dengan kufar itu ada 3 hukum. Yang pertama, ketika orang menyerupai berpakaian atau berperilaku seperti orang kafir, ya, kalau bahasa di kitabnya itu penggunaannya kafir, ya. Kalau sekarang bahasa di kita ya non muslim itu, ya. Kalau di bahasanya sekarang itu diperhalus non muslim. Itu hukumnya yang pertama adalah apabila seseorang atau orang yang beragama Islam, orang muslim, menyerupai dengan non muslim, tapi dia ridho, dia bahagia, dia setuju, ya, bahasanya memang ridho, setuju atau mengagungkan perilaku tersebut dan berniat untuk tasyabuh menyerupai dengan kafir, nah itu hukumnya ini paling tinggi, dia dihukumi kafir dan haram, ya, pastinya haram dan dia dihukumi kafir. Atau kalau dia sudah muslim pastinya murtad. Ini hukum yang paling berat. Yang kedua, ketika seseorang itu hanya tasyabuh saja, menyerupai dengan orang non muslim, tapi dia tidak sampai ridho, tidak sampai bahagia atau setuju dengan orang-orang non muslim itu, dia hanya ikut-ikutan saja, itu hukumnya hanya haram.
tapi tidak sampai tingkatan kafir. Itu yang tertinggi tadi kan kafir. Itu tingkatan kedua hanya sampai haram. Yang terakhir, kalau seseorang melakukan sesuatu tidak ada kesengajaan untuk meniru siapapun, tidak meniru non muslim atau meniru kafir dan lain-lain, tapi dia tanpa disengaja kebetulan itu sama dengan apa yang dilakukan oleh orang lain atau non muslim, maka dia hanya dihukumi makruh. Ya, dari 3 pembahasan ini, makanya kita tidak bisa langsung menghukumi seseorang itu, oh itu langsung kafir, itu haram, tidak. Karena itu ada amalan qalbiyah, ada qasdunya. Dia itu memang niat tasabuh, atau dia tingkatan tertinggi sampai ridho dan bahagia dengan perilakunya, meniru dan setuju ridho dengan orang-orang kafir. Itu yang tahu kan pelakunya sendiri. Ya, jadi ada 3 pembagian itu. Dan untuk hukum trompet, kalau saya tidak begitu menyetujui kalau dikaitkan dengan tasabuh itu ya, karena saya melihat dari beberapa pelaku yang meniup trompet itu tidak sampai meyakini atau ridho atau meyakini ini meniru perilaku orang sana, itu bukan, tapi memang dia hanya ikut-ikutan, seneng, ikut merayakan. Ya, jadi kebetulan saja itu sama dengan adat istiadat atau perilaku kebiasaan non muslim, hanya itu. Jadi tidak sampai benar-benar itu. Atau mungkin ada 1-2 orang, makanya tidak bisa digeneralisir hukumnya. Kalau saya lebih melihatnya adalah faktor yang pertama, peniupan trompet itu mengganggu orang apa tidak? Ya kan? Sampai mengganggu orang apa tidak? Karena saking ramainya, bahkan kadang di depan masjid, atau sampai mengganggu orang sholat atau tidak. Bahkan kalau di kitab-kitab fikih yang kita baca, orang baca Al-Quran saja di samping di musola sama atau di masjid ada orang sholat, terus kita di sampingnya baca Quran ya, atau sholawatan atau apa, kok sampai taswisul musolli, itu saja nggak boleh mengganggu orang sholat. Apalagi itu hanya peniupan trompet ya, maksudnya tidak sampai baca Quran atau baca sholawat. Itu saja yang baca Quran, baca sholawat, kalau sampai mengganggu orang lain saja ya, orang yang sholat itu pun tidak boleh, apalagi ini peniupan trompet. Kalau saya melihatnya faktor yang pertama, kalau kita meniup trompet itu mengganggu orang-orang di sekitar kita apa tidak, mengganggu masyarakat lain atau tidak, mengganggu orang lain atau tidak. Kalau sampai mengganggu, ya itu yang sampai tingkatan haram. Dan juga tabdzir atau tidak, dia sampai mubadirkan harta bendanya buat beli yang sampai ratusan ribu jutaan. Kalau sampai tabdzir dan mengganggu orang lain, itu tingkatannya haram. Tapi kalau sampai tidak mengganggu orang lain ya, mungkin dia niup trompetnya sendirian atau tidak sampai beramai-ramai banyak sampai di tempat lain, tidak mengganggu, itu hanya makruh ya, karena ada tabdzirnya. Unsur tabdzir itu sebagian ulama menjelaskan itu makruh, dan ada yang mengharamkannya dari sisi tabdzir karena di ayat Al-Quran surat Isra di ayat 27, innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin ya, karena mubadzir itu adalah temannya setan. Itu dari saya, semoga menjadi pencerahan ya, semoga ada manfaatnya, dan apabila ada kekurangan mohon maaf. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.